Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah kaum muslimin, sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita dihadirkan kembali oleh Allah bertemu di majelis yang barokah ini setelah kita selesai melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang barusan kita lakukan dan duduknya kita sesaat sejenak sampai kepada datangnya waktu sholat isya dalam thalabul ilm, menuntut ilmu, mudah-mudahan semua rangkaian peristiwa kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan ini Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti insyaallah, amin. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan bersama tentang keutamaan dan amal-amal di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang kita ketahui jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan yang setelah selesai bulan ini kita masuki bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan riyadhah, bulan latihan, bulan warming up, pemanasan, bulan di mana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang persiapan-persiapan secara lahir dan batin, persiapan secara spiritual kita untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan di mana aktivitas ibadah amal soleh seorang hamba itu ditingkatkan berkali-kali lipat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana seluruh potensi kebaikan ditumpahkan di dalam bulan yang barokah. Bulan yang penuh dengan segala kemuliaan. Maka sebelum memasuki salah satu dari bagian puncak kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah amal soleh di dalamnya, tentunya dibutuhkan kondisi yang fit, baik dari fisik kita, materi kita, rohani kita, spiritual kita, agar kemudian kita bisa dan mampu melewati, menyelesaikan sepanjang ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban ini? Mari kita lihat beberapa hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW menjelang datangnya bulan Ramadan. Kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yaqdir wa yaftiru hatta naqula la yasum fama ra'aitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Bunda Aisyah bahwasanya aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna di bulan berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, bahwa Ibunda Aisyah menjelaskan kepada kita tentangnya banyaknya puasa yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang banyaknya puasa di bulan Ramadan itu hampir menyamai bulan Ramadan. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun siyam min as-sanati syahran taman illa Sya'bana wa yusalli bihi Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah puasa satu bulan penuh selain Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Di dalam riwayat yang lain, dalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'imun. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i dinyatakan hadis hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian dari beberapa hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan ini menjelaskan bahwa satu perilaku ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban adalah menggemarkan diri untuk berpuasa lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Rasulullah hampir berpuasa penuh di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari menjelang Ramadan. Ya. Jadi 1 sampai tanggal 28 Rasulullah puasa Sya'ban, lalu kemudian Rasulullah menghentikan kisaran tanggal 29 30 atau 1 hari menjelang Ramadan. Agar kemudian ada pemisah, penjeda antara Sya'ban dengan Ramadan. Karena di hadis-hadis sahih Rasulullah menjelaskan tidak boleh seseorang berpuasa 1 hari mendahului Ramadan. Ya, tidak boleh seseorang berpuasa 1 hari mendahului bulan Ramadan. Sehingga
Rasulullah menghentikan 1 atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan di bulan Sya'ban sebagai bentuk pemisah antara puasa di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana 1 bulan full, 1 bulan penuh orang melaksanakan puasa, sehingga kemudian membutuhkan latihan-latihan, karena orang yang tidak terbiasa itu akan mengalami kesulitan dan kesusahan ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, saya punya santri dan jamaah sering ketemu kajian-kajian, dan kebetulan kemarin ketemu lagi di malam ahadnya itu. Saya ini sepanjang hidup saya, Ustadz, ya, baru kali tahun kemarin Ramadan saya merasa ikhlas, saya merasa plong, saya merasa legowo ketika datangnya bulan Ramadan. Sebelum-sebelumnya saya merasa berat. Tuh parah lah Ramadan, tak bisa rokok, tak bisa di kepi pun, katanya teman saya nih. Kebetulan beliau aktif di Pasar Bawang, ya, Pasar Bawang Dringo. Orang sudah siang-siang terik matahari, tenggorokan sudah mulai kering kerontang. Orang nggak puasa mulai, ya, merayu-rayu temannya, ayolah ayo, ya, minuman-minuman, teh segar, es teh, kemudian apa namanya, susu soda itu apa? Soda gembira. Pokoknya Ustadz luar biasa. Setannya banyak sekali kalau di pasar. Jadi kalau sudah datang bulan Ramadan itu rasanya kayak berat gitu loh, ya. Banyak larangan sehingga susah. Tapi tahun kemarin saya merasa Masya Allah ikhlas, logowo, seneng gitu kalau datang bulan Ramadan. Parah Ramadan, candi ya Pak, ya. Jadi orang yang terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, ya, kemudian puasa Nabi Daud, ya, puasa-puasa yang disyariatkan, no problem Pak, tidak ada persoalan kalau menghadapi bulan Ramadan. Yang susah itu orang nggak pernah puasa sunnah, ya, malas puasa sunnah. Lalu kemudian masuk Ramadan ini kan perutnya kaget Pak, ya, kaget. Karena dia akan melakukan puasa sebulan penuh. Nah, Rasulullah mengajarkan, ibarat orang kalau mau main bola, mau pertandingan tinju, mau pertandingan MMA, atau apa saja, bela diri, campuran semua, atau semua jenis olahraga, itu selalu ada pemanasan, Pak. Jangankan olahraga seperti itu, hubungan suami istri saja, Rasulullah mengajarkan adanya pemanasan. Ya, luar biasa ya. Seperti dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi mengatakan, kalau seorang suami mendatangi istrinya di ranjang, hendak ada Rasul, ada perantara. Sahabat bertanya, apa itu perantara? Kata Nabi, ciuman dan kata-kata mesra. Ciuman dan kata-kata mesra itu foreplay, Pak. Warming up, pemanasan. Ya, jangan main seradak seruduk aja, Pak. To the point, jangan, Pak. Kasihan orang bini, Pak. Jadi ibadah pun sampai olahraga yang lain membutuhkan pemanasan sehingga tidak terjadi cedera pada fisik. Ya, orang mau melakukan pertandingan, misalkan berat bobotnya tidak sama, Pak. Ya, berat bobotnya tidak sama. Mulai dari kelas ini naik kelas ini, ya, dia melawan lawan yang bobot berat badannya lebih tinggi di atas dia, lebih maka kemudian dia harus melakukan berbagai macam latihan-latihan untuk menaikkan berat badannya. Makanan apa dan semuanya, suplai ini itu dan seterusnya agar menaikkan berat badannya sehingga seimbang dalam pertandingan. Atau lawannya ini berat badannya jauh lebih di bawah dia, maka dia harus banyak melakukan olahraga-olahraga, lari di siang hari atau apa macam-macam ya,
sehingga kemudian berat badannya turun sehingga bisa seimbang. Artinya apa? Dalam urusan-urusan dunia saja, ketika memasuki suatu perhelatan atau memasuki suatu pertandingan, membutuhkan latihan-latihan agar kemudian tidak cedera pada fisik. Nah, ibadah juga demikian. Di Ramadan juga karena begitu besarnya potensi kebaikan, kesolehan ini kita pertaruhkan, mulai dari sholat malamnya, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, mulai dari tilawatil Qur'annya, ya, ada yang sehari 1 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz sehari, ya, ada yang sehari kemudian tamat, ya. Belum lagi kemudian sholat duhanya, belum lagi kemudian menghadiri majelis-majelis ilmunya, belum lagi kemudian dia harus bekerja, ya. Banyak sekali energi-energi yang harus dia keluarkan di bulan Ramadan. Maka salah satu yang paling penting yang kemudian diajarkan Nabi adalah memperbanyak puasa, ya, memperbanyak puasa. Secara umum dalil-dalil tadi menjelaskan puasa yang seperti apa. Nabi puasa sebulan penuh hampir di bulan Sya'ban ini, puasa apa? Ya. Dan kemudian kalau umatnya mau meniru, melakukan pemanasan dengan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu puasanya puasa apa? Apa puasa Sya'ban namanya? Ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya puasa yang disebutkan bulannya itu hanya bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan, syahrus siyam. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan puasa. Selain bulan Ramadan tidak ada penamaan tentang bulan-bulan yang dikaitkan dengan puasa. Maka kemudian jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ulama memahami, ya, ulama memahami bahwa pertama ada bentuk kekhususan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Contoh puasa wisol, puasa sambung menyambung, toleh. Itu khusus hanya Nabi. Ya. Khusus hanya Nabi yang melakukan puasa wisol, puasa sambung menyambung. Seperti puasa di bulan Ramadan, sambung terus kan? Ya, tiap hari puasa terus. Itu khusus Nabi. Kalau umatnya harus ada jeda. Namanya puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa pray, Rabu puasa, Kamis pray, Jumat puasa, Sabtu pray. Dia terus, Pak. Sampai kapan? Ya sampai terserah sampean. Sampai sampean mati terserah. Berapa tahun saya mau puasa? Terserah sampean. Mau puasa 1 bulan, mau puasa 1 tahun, berapa tahun? Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, terus menerus. Ya, itu namanya puasa Nabi Daud. Kalau Nabi puasa wisol boleh, tiap hari puasa Nabi. Makanya bahasa secara umumnya, Nabi puasa di bulan Sya'ban itu hampir sebulan penuh. Ya, kecuali beberapa hari di hadis yang lain sebelum datangnya bulan Ramadan, 1 atau 2 hari Nabi menghentikan untuk ada jeda pemisah antara puasa Sya'ban dan puasa Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dalil-dalil secara khusus menjelaskan apa puasa namanya di dalam bulan Sya'ban itu, maka kembali kepada konteks nas yang umum, yaitu seseorang bisa berpuasa di seluruh bulan, ya, di seluruh bulan yang puasanya, ya, sesuai dengan puasa-puasa disyariatkan oleh Rasulullah. Senin Kamis, puasa, ya, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu dilakukan di bulan mana saja. Yang penting harinya Senin dan harinya Kamis. Baik itu kemudian di bulan Rajab kemarin atau kemudian di bulan Sya'ban ini, ya, orang puasa hari Senin puasa, Kamis puasa. Nanti Ayyamul Bid, ya, Ayyamul Bid tanggal berapa itu, Pak?
Perhitungannya Syamsiah apa Qamariyah? 13, 14, 15. Syamsiah apa Qamariyah? Puasa Ayyamul Bid, puasa putih Pak, bukan putih Pak ya. Puasa putih. Ayam itu hari, bid itu putih Pak. Bukan sepeda bid Pak. Benih. Bid ya, puasa putih, bukan puasa putih Pak. Puasa putih itu puasa yang dilakukan di tanggal 13, 14, 15 dalam bulan Qamariyah. Perhitungannya biasanya bulan Jawa. Kalau Syamsiah nggak boleh Pak, salah perhitungannya nanti. Karena antara Syamsiah dan Qamariyah apa ada Pak? Bu, Syamsiah itu perhitungan matahari pergantiannya jam 12 malam. Makanya tahun baru itu kan orang dendek. 1 menit, 2 menit, 1 detik, langsung kembang macam-macam kan? Itu nunggunya jam 12 malam. Tapi kalau Qamariyah Pak, itu Allahu Akbar, maghrib, masuk sudah. Perhitungannya sudah masuk sudah. Ya. Makanya kalau anak istrinya lahir pas tepat adzan maghrib, maka perhitungannya sudah 1 hari besok. Pergantiannya. Akikoh itu kan hitungannya Qamariyah Pak, bukan Syamsiah. Ya. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya di perhitungannya bulan Qamariyah tanggal 13, 14, 15. Ya. Berarti misalkan 1 Sya'ban puasa, tanggal 2 Sya'ban prei, tanggal 3 Sya'ban puasa, tanggal 4 prei, 5 Sya'ban puasa, terus begitu Pak. Sampai menjelang akhir Sya'ban. Ya, berhenti di tanggal 27 lah begitu. Sehingga berapa hari sebagai bentuk pemisah dengan bulan Ramadan. Kalau sampai kemudian digabungkan puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa Ayyamul Bid, nah, lalu kemudian ditambah dengan puasa Nabi Daud, monggo. Ya. Nah, itu puasa yang disyariatkan, yang dilakukan dalam kaidah-kaidah hadis-hadis, dalil-dalil secara umum yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Bulan apa baik? Ya, mulai dari Muharram sampai Sya'ban orang berpuasa sama saja. Tidak ada pengkhususan puasa. Enggak ada. Ya. Sampai nanti Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama. Puasanya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian puasa Nabi Daud. Jadi puasa-puasa yang disyariatkan. Tidak ada penamaan puasa tertentu. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian pertanyaannya, penekanannya di hadis-hadis itu lebih banyak kepada puasa? Ya. Hadis-hadisnya kan mulai dari tadi dari Bunda Aisyah, dari sahabat tadi menjelaskan Nabi melakukan puasa sekian banyak, hampir-hampir saya melihat bahwa Nabi melakukan puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh, ya. Nggak dijelaskan yang lain tentang amal-amal soleh yang lain. Lalu kemudian salah satu dalil yang hadis Nasai tadi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itu, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai. Ya. Bulan di mana manusia mulai lalai, ya, di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amal kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi ada amalan yang dinaikkan itu setiap hari. Ya, dinaikannya setiap hari, yaitu ba'da subuh dan ba'dal asr. Ya. Subuh itu malaikat hadir, salat bersama kita, dibawalah seluruh amal ini naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi kan begitu. Saat kau tinggalkan hambaku, mereka dalam kondisi apa? Ya Allah, mereka dalam kondisi salat,
mereka dalam kondisi puasa dan seterusnya. Ya, asar begitu. Jadi malaikat dalam sehari itu sip-sipan untuk menyampaikan amal kita kepada Allah, yaitu subuh dan waktu asar. Waktu-waktu yang sangat berharga sekali itu, ya. Makanya kan orang-orang munafik itu paling susah kalau puasa, kalau sholat, yaitu sholat subuh dengan sholat asar. Di riwayat yang lain sholat isya. Ada yang amalannya dinaikkannya 1 pekan, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, Nabi mengatakan Senin aku dilahirkan dan Kamis amal dinaikkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang tahunan, yaitu di Sya'ban ini. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu aku amalah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan oleh para malaikat. Sama dengan kasus puasa pada hari Kamis. Aku bangga, aku senang ketika malaikat menaikkan amal ini, aku dalam kondisi berpuasa. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa Sya'ban itu adalah bulan yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Sehingga kemudian banyak yang kemudian tidak berpuasa sunnah atau melakukan pemanasan-pemanasan dengan puasa di bulan Sya'ban ini. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Latifah Al-Ma'arif mengatakan, di antara rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena puasa Sya'ban adalah ibadah rawatib, ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Ibnu Rajab Hambali mengatakan bahwa puasa sunnah di bulan Sya'ban ini sama seperti sholat rawatib qobliyah, di mana seseorang melakukan sholat qobliyah dulu, baru melakukan sholat wajib. Seperti qobliyah subuh, sunnah melakukannya dulu, baru dia melaksanakan sholat subuh. Qobliyah duhur, dia melakukan sholat sunnah rawatib dulu, baru dia lakukan sholat wajib duhur, ya, dan seterusnya. Puasa Sya'ban pun demikian. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa puasa Sya'ban itu sama seperti sholat sunnah rawatib qobliyah sebelum seseorang melakukan sholat wajib. Sebelum seseorang melakukan puasa wajib di bulan Ramadan, maka dia mendahulunya dengan puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana sholat rawatib adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan karena mengiringi sholat wajib sebelum atau sesudahnya. Demikianlah puasa Sya'ban. Sebab puasa di bulan Sya'ban sangat dekat dengan Ramadan, maka puasa tersebut memiliki keutamaan. Dan puasa ini bisa menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan tentang puasanya, ya, kaitan tentang puasanya. Nah, selain daripada puasa itu di bulan Sya'ban ini, ada hal-hal lain yang perlu juga kita persiapkan. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Ibarat orang menikahkan anaknya atau ada gawe-gawe tertentu. Itu kan orang mau persiapan materinya, ya. Nasi kira-kira ini beras berapa kuintal, berapa ton disiapkan, tamu yang diundang sekian banyak, teropnya, kursinya sekian banyak, lalu kemudian prasmanan apa piringan, pulangnya bawa berkat atau tidak, ya. Itu kan dipersiapkan semua. Apa tamunya perlu disediakan celengan, biar yang datang naruh pesen di kotak yang sudah disiapkan. Hari apa kira-kira, ya, konfirmasi kepada tempat, misalkan kalau pakai gedung, ya. Lalu kemudian kambing, sapi berapa yang mau disembelih, ya. Semua urusan-urusan dunia itu saja butuhkan persiapan yang matang, ya, persiapan yang matang.
Pun demikian Ramadan ini adalah ini tamu mulia. Ramadan itu tamu mulia, tamu yang paling agung. Kehadirannya dinanti-nantikan seluruh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, seluruh pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki keutamaan yang mulia, keutamaan yang agung, maka kehadirannya dinanti-nantikan. Maka perlu persiapan. Ya, di antaranya adalah dengan puasa sunnah tadi. Di samping puasa sunnah, maka perlu juga kemudian persiapan keimanan kita. Nah, Sya'ban ini bulan di mana kita perlu bertobat. Perjalanan kehidupan kita ini manusia biasa kita. Bukan malaikat, bukan para nabi dan rasul yang maksum, yang nggak punya dosa. Kita manusia ini banyak dosa. Dosa dalam keramaian, dosa dalam kesendirian, dosa besar, dosa kecil. Dosa yang dilakukan oleh mata, mulut, telinga, tangan, semua kita lakukan tiap hari. Maka perlu adanya taubat yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Perlu adanya memperbanyak istighfar, ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Sya'ban ini. Perlu kemudian kita berdoa, ya, berdoa agar memohon kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa di bulan Sya'ban ini, ya. Banyak-banyak berdoa di bulan Sya'ban. Buat doanya apa saja, pakai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa apa baik pun terserah sampean. Redaksinya terserah. Intinya ya Allah, hamba ini manusia yang banyak noda dan dosa, ya Allah. Ya, tolong berikan hamba ini kesehatan lahir dan batin, ya, keluasan rezeki, ya, pertemukan hamba dengan bulan Ramadan, ya Allah, gitu ya. Bahasanya terserah kita, bebas. Intinya berdoa memohon dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di samping iman, lalu kemudian persiapannya juga dengan ilmu, ya, persiapan dengan ilmu. Masalahnya puasa Ramadan itu puasa setahun sekali, bukan ibadah yang dilakukan setiap hari. Kadang orang lupa. Begitu Ramadan pertama orang minum, Pak. Bukan minum. Anak Pak. Setiap Ramadan aku kelupa ya kok. Alhamdulillah. Kan deh iya. Orang kan banyak lupa, Pak. Kadang makan, kadang minum, karena setahun sekali puasanya. Maka perlu persiapan ilmu. Ilmu tentang fiqhus siyam, fikih dalam memahami puasa. Ya. Derema orang bini, saya ngandung, saya menyusui apa puasa penje. Derema orang-orang kita ya ini masih punya utang tahun lalu, belum selesai. Ini ya harus paham. Utang-utang puasa yang belum diselesaikan Ramadan kemarin, Sya'ban ini harus target selesai, gitu ya. Ibu-ibu yang kemarin lagi haid, nggak puasa, lagi nifas, atau lagi mengandung, atau lagi menyusui, nggak puasa Ramadan kemarin. Ada yang sifatnya membayar fidyah, ada yang sifatnya mengqadha. Nah, bulan Sya'ban ini sudah mulai harus digenjot, ya, harus digenjot. Jangan sampai nanti utang puasa tahun lalu datang Ramadan berikut ini utangnya masih belum terbayar. Naudzubillah min dzalik. Ilmu ya perlu dipahami, ilmu tentang fiqhus salat, tentang bagaimana kita memahami salat, di antara adalah salatul lail. Ya, salatul lail harus kita belajar. Apakah salat malam itu boleh dilakukan di awal Ramadan, di awal malam dengan salatul tarawih, atau harus di sepertiga terakhir malam, ya, jam 2 mulai start sudah. Ya. Apakah salat malam itu batasannya 11 rakaat atau boleh sampai 23 rakaat? Nah, kita harus belajar ini ilmu fikih biar nggak tengkar, apalagi kemudian saling mengklaim 11 rakaat. Ini Muhammadiyah ini, ya.
Ini Wahabi nih, orang Salafi ini. 23 orang NU sudah ini. Sejak dari dulu orang saling begitu, Pak. Ini sangat membahayakan. Sudah jangan sampai melontarkan kata-kata yang mencederai ukhuwah persaudaraan kita, Pak. Mau orang sholat sebarokat, 23 rakaat, 36 rakaat, urusan mereka. Selama mereka punya dalil dan mereka bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di yaumul hisab. Ya. Yang nggak benar itu orang nggak sholat malam. Ya. Sudah nggak sholat, celotehnya panjang, Pak. Terus kemudian bisa memperbanyak informasi-informasi keilmuan. Misalkan buat brosur cetak apa, atau kemudian sarser yang berkaitan tentang puasa ya kepada saudara-saudara yang membutuhkan dan seterusnya, menjembatani orang untuk bisa memahami tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang puasa di bulan Ramadan, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang fadilah, keutamaan sahur, doa sebelum sahur dan seterusnya, ya, doa, keutamaan doa sebelum atau menjelang berbuka puasa, ya, perlu disampaikan persiapan keilmuan. Lalu kemudian persiapan dakwah, ya, masing-masing kita dai, ya, masing-masing kita adalah dai. Ballighu anni walau ayah, sampaikan apa yang kamu ketahui tentang Islam ini, walau bekalmu hanya satu ayat, ya, bisa share tentang ilmu-ilmu yang berkaitan puasa lewat WA dan bisa mencetak brosur-brosur, bisa dibagikan, ya, berdakwah dengan bentuk apa saja, tidak harus panjenengan duduk kayak saya begini naik mimbar, tidak semua orang bisa, Pak, ya, tidak semua orang bisa. Makanya bahasanya Allah itu kuntum khairu ummah, ya, atau wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hanya sebagian, Pak, tidak semua orang. Hendaklah sebagian di antara kalian yang tampil, ya kan? Tidak semua orang bisa, Pak. Duduk bicara begini tidak semua orang bisa, ya. Tidak semua orang bisa. Maka dakwanya banyak. Bisa lagi ngopi, bisa lagi main futsal, bisa lagi mancing dan seterusnya. Banyak orang berdakwah lagi mancing gitu sama teman. Kan kadang-kadang lama nunggu ikan, gerundal-gerundul, ya, caci maki keluar, kan begitu kadang-kadang. Ya, sebelahnya nasihati. Pas sabar be, iya pancen orang mancing. Ya, rezeki apa jangan pangeran sudah. Ini belajar tentang keikhlasan, kita dudukin, belajar tentang kesabaran. Tidak usah qala ta'ala, qala Rasulullah, ya mau hafal namanya, mau hafal. Omongan yang begitu itu dakwah itu, ya, dakwah. Masya Allah gitu. Jemaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Lagi transaksi jual beli, ya, sama-sama pedagang, ada pedagang yang kemudian timbangannya diakali, sampai ngomong, saudara saya nasihati panjenengan ini karena rasa cinta dari saya ingin kita sama-sama hidup ini berkah, apa yang kita dapat berkah, yang kita makan berkah dan seterusnya, sehingga anak istri kita makan pun menjadi sesuatu yang baik. Kalau ada berdagang, ya, jangan meminta timbangannya dilebihkan. Kalau menjual jangan sampai mengurangi timbangan. Dan ngomong begitu kan dakwah, Pak. Nggak harus menghadirkan ayat dalilnya. Di mana saja kita bisa berdakwah, dalam bentuk apa saja, dalam konteks apa saja, kapasitas kita seperti apa. Lalu kemudian persiapan tentang keluarga, ya, persiapan tentang keluarga. Nah, Sya'ban ini bagaimana kita mulai mengkondisikan keluarga kita agar kemudian bisa membersamai di dalam ibadah di bulan Ramadan. Karena, ya, tidak semua keluarga itu dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak ibunya puasa, anaknya nggak puasa, kan begitu. Nah, masalahnya kita bukan orang yang bisa membuat orang menjadi baik. Kita ini hanya menjadi sarana, seperti yang sudah kita sampaikan. Hanya menasehati, walaupun itu darah daging kita, tapi mereka punya akal, mereka punya pikiran, mereka punya hati, punya kecenderungan tabiat, sehingga para nabi dan rasul pun angkat tangan.
Para nabi rasul pun tidak mampu membuat anak istri keluarga mereka menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang beriman. Bahkan mereka menjadi penentang. Ya, sampai dalam surat Al-Taghabun Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian. Nah, berarti bini lebih dari setong ya Pak, poligami dia Pak. Ada di antara istri-istri kalian. Mau sampein bini setong ya cukup Pak. Ya, berarti ada istri kamu begitu. Tapi kalau lebih Pak, ada di antara pola bode binin soleh ya, pola seta soleh ya Pak. Ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Aduwwan lakum, musuh bagi kalian suami atau bapak. Ini ayat ini Pak. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Cinta boleh, itu fitrah manusia, ya. Tapi jangan sampai cinta berlebihan yang menyebabkan kita ini berdosa, menyebabkan kemudian kita melakukan maksiat, ya, melakukan kesyirikan. Boh, mak bisa Pak Ustadz? Beda cinta menghadirkan kesyirikan, beda. Syirkul mahabbah, ya, syirik dalam kecintaan, ya. Kita lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan makhluk daripada mendahulukan Allah. Namanya syirkul mahabbah. Ya. Pembahasannya panjang itu Pak dalam kajian-kajian tauhid. Kemudian persiapan mental Pak. Mental dipersiapkan ya, sehingga kemudian ada qanaah, ada keikhlasan, ada ketundukan dan kepasrahan kita terhadap ketetapan dari Allah, datanya kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Kalau mentalnya nggak disiapkan susah Pak. Tuh para Ramadan lah, tuh tak oleh DI, tak oleh DI, tak oleh DI itu lesok kok. Ah mulai ini Pak. Makanya bahasanya Allah itu di Al-Baqarah 183 itu maka amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Pakai amanu. Kenapa enggak pakai ya ayyuhal muslimun? Ya. Kenapa enggak pakai ya ayyuhan nas? Kalau ya nas berarti seluruh manusia yang dipanggil. Padahal manusia tidak semuanya Islam. Kenapa enggak pakai ya ayyuhal muslimun? Wahai orang Islam. Karena orang Islam belum tentu beriman. Mon orang iman beriman berarti orang Islam dia. Mon orang Islam belum tentu orang beriman. Bah, mah bisa dia. Nah, buktinya datangnya bulan Ramadan banyak orang-orang Islam tak apa Pak. Ari orang Islam namanya, banyak orang beriman. Mon orang beriman sami'na wa ta'na. Buka surat An-Nur itu. Jadi kalau orang beriman ketika ada perintah sami'na wa ta'na, kami dengar, kami laksanakan. Enggak ada grundel ini, enggak ada. Berangkat berperang, perang berangkat, nggak ada urusan. Aduh, dari rumah mau kok tembak, panah keneng dia, aduh, kena biji mata satu lah, buta aku. Oh, nggak harus gitu Pak. Orang beriman berangkat jihad, berangkat sudah, ya. Disuruh ini berangkat, gini kerjakan. Dia orang beriman Pak. Berat ringan nggak ngurus Pak, itu orang beriman Pak. Maka ya lobe pangeran orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Makanya kudu siapkan mental Pak, ya. Kemudian terakhir jamaah dimuliakan dicintai Allah, jihadun nafs. Yang perlu dipersiapkan juga itu adalah jihad hawa nafsu Pak. Wah ini berat Pak. Jihad terhadap hawa nafsu. Karena yang sering membuat manusia ini rusak dalam kualitas hidupnya sebagai makhluk sosial, rusak sebagai seorang hamba di hadapan Khalik penciptanya, rusak ibadahnya, rusak amalnya, rusak yang lain-lainnya. Itu karena hawa nafsu. Ya, kata sahabat, nahnu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Ini bukan hadis Pak ya, bukan. Sering orang bawakan ini hadis. Ya. Jadi habis dari perang Badar itu
sahabat mengatakan, bukan Nabi, Pak. Sahabat mengatakan, nahnu raja'na min jihadil asghar. Kita baru selesai perang yang kecil. Padahal perang Badar itu perang terbesar, Pak. Penentuan perang awal, ya, itu perang terbesar. Dan sahabat, kita baru menyelesaikan satu peperangan besar. Ya, nahnu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, dan kita akan menuju kepada suatu jihad yang paling besar, wa huwa jihadun nafs, yaitu jihad terhadap hawa nafsu kita. Itu berat, Pak. Ya, kenapa berat? Maka bahasanya Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 43 sampai 44 itu di mana Allah menjelaskan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu wakila. Sudahkah engkau Muhammad, ya, apakah engkau Muhammad mengetahui bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu menjadi ilahnya, menjadi Tuhannya? Afa anta takunu wakila, apakah engkau ingin menjadi wali, menjadi penolong, menjadi wakil buat mereka? Ayat 44, ya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa anta takunu wakila am tahsabu anna aktsara yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah engkau Muhammad mengira, menyangka kebanyakan di antara mereka itu ngeding kopengan? Ya, retan pangeran, ya, retan gula, Pak. Ya, apakah engkau Muhammad menyangka, mengira bahwa orang-orang dia di kopeng, di telinga dia ngeding apa engkau dakwakan, engkau sampaikan? Dan apakah engkau menyangka, mengira bahwa mereka itu memahami dengan akal mereka, ya, dengan ilmu mereka? Apakah mereka memahami? Oh, gak kira katanya pangeran, Pak. Ya, bahkan kemudian manusia ini jalan hidupnya jauh lebih hina daripada binatang. Ya. Jadi kalau manusia hidup ini hawa nafsu dituruti, Pak, binatang itu lebih mulia, Pak, daripada manusia. Rusaknya NKRI ini, Pak, rusaknya negara ini karena pemimpin-pemimpin utamanya menggunakan hawa nafsu, Pak. Menggunakan hawa nafsu. Nggak mikir rakyatnya, Pak. Sumber daya alam dikelola, ya, orang luar dikasih gini, mereka dapat VV-nya, dapat oleh percikannya. Secara pribadi, secara kelompok, akhirnya mereka yang kaya. Kemarin kasus, ya, pembesarnya pajak itu, si anaknya Likoma itu, baik, mulai terbongkar, ya. Nggak, mereka menggunakan hawa nafsunya, mengelola negara. Makanya rakyatnya menderita gak karuan, Pak. Ya, jadi kalau dalam hidup ini hawa nafsu jadikan, bahkan di Al-Mu'minun Allah menjelaskan, kalau dalam memahami kebenaran ini didasarkan kepada hawa nafsu, maka kemudian la fasadatis samawati wal ard, akan runtuh, hancur lebur langit dan bumi ini. Nah, kebenaran itu didasarkan pada dalil, baik dalil nakli Al-Quran wa Sunnah maupun dalil akli, dalil dari sumbernya akal, ya, ijma, qiyas dan seterusnya. Mon orang beragama, bersyariat, beramal nggak didasarkan pada dalil, hawa nafsunya yang masuk, Pak. Mon hawa nafsu ada salbet rosak ke agama dia, Pak. Syariat rosak, ya. Bon tak bejeng kok, bo bila bejengan. Mau dari tadi saya lihat sampai ndak gerak-gerak, bo bejengan, ya. Sampai ini seorang orang masih syariat, masih kulitnya. Sholat yang sampai itu perlu butuh gerakan fisik. Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum. Itu baru syariat, sampai baru thariqat. Saya ini sudah ma'rifat hakikat. Gerakan ibadahnya pakai hati. Bon, ibadah ngeling, Bon. Iya, ngeling tuh ibadah sudah jangan. Orang hawa nafsu itu, Pak. Orang beja menggunakan hawa nafsu. Sholatnya pakai sholat ngeling, Pak. Ya. Padahal Nabi mengatakan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam.
sera-sera dari umat Islam nikah, umat Rasulullah, mun bejengah tak pada bejengan Rasulullah, berarti bani umat Rasulullah. Mau bani umat Rasulullah, umat sera, Pak. Umat syaitan apa darmar ya? Nah, jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, toreh pola bede unek-unek, bede pertanyaan yang berkaitan tentang pembahasan di bulan Sya'ban Riyad, atau ada hal-hal yang perlu panjenengan klarifikasi, ada masukan, ada revisi, tambahan-tambahan dan seterusnya, monggo Pak, baik Bapak maupun Ibu, saya persilakan. Monggo Pak Jid, dibuka pertanyaannya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak silakan. Cukup. Isa kurang berapa menit Pak Ji? Isa kurang berapa menit? Udah masuk Isa? Oh. Nggak ada yang ditanyakan? Bebas. Lanjut. Baik. Jazakallah khair. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan, kehadiran dan keberadaan kita ini menjadi persaksian dalam sebuah kebaikan, agar kemudian di mahsyar nanti menjadi catatan-catatan pemberat kebaikan, dan bahkan nanti di surga di antara kita ada yang tidak menjumpai saudara-saudaranya di surga, bisa mengklaim kepada Allah, mengajukan tuntutan kepada Allah agar kemudian saudara-saudara yang tidak ditemukan di surga, yang kebetulan berada di neraka, bisa ditarik masuk dalam surga. Pentingnya kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, agar di antara kita saling memberikan pembelaan dan pertolongan di yaumil hisab nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.